Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, karena bapaknya nggak ada jadi ibu-ibu ya. Yang terhormat Ibu Wahyudi Astuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Paket Haji dan ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Paket Haji. Kali ini izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tugas saya, untuk memenuhi tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu-ibu seperti biasa ya, ketika saya bilang selamat pagi, pagi, semangat, seperti itu oke? Oke, selamat pagi, semangat. Sekali lagi, selamat pagi, semangat. Iya, kenapa saya bilang selamat pagi? Karena supaya semangatnya tetap seperti di pagi hari. Oke. Nah, ini saya calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Malang. Di sini saya akan mempresentasikan ini. Nah, apa itu budaya positif? Apakah ibu-ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Biasanya ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, budaya positif merupakan budaya yang berfokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan positif. Budaya ini dibangun dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga semua dapat berkembang dan belajar dengan optimal. Jadi kalau kita mau belajar atau berkembang dengan optimal, kita harus membudayakan dulu yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, kemudian, ini konsep inti budaya positif. Di sini saya ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, jadi konsep inti budaya positif yang saya ambil ada 8. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang pertama, fokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan positif, bukan hanya nilai akademik. Yang kedua, melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai kegagalan. Nah, ini kita sering biasanya ketika siswa kita melakukan kesalahan, misalkan mendapatkan nilai jelek, maka kita terus menganggap bahwa dia gagal dalam pembelajaran ini. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran dari fokus pada penyampaian informasi atau biasa yang disebut transfer pengetahuan kepada pengembangan karakter dan kebiasaan positif. Dalam paradigma baru, belajar tidak hanya tentang menghafal dan memahami informasi. Jadi belajar di paradigma yang baru ini tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita hanya harus menghafal dan memahami informasi, tapi kalau sekarang tidak. Nah, ini tetapi juga tentang membangun keterampilan dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai yang
dikenali oleh peserta didik kita. Nah, ini kita terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ciri-ciri perubahan paradigma belajar. Yang pertama tadi fokus pada pengembangan karakter. Nah, diantaranya membangun karakter dan kebiasaan positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Nah, yang kedua, membangun individu berkembang menjadi pribadi yang utuh dan bermoral. Nah, kemudian belajar aktif. Jadi di sini ciri-cirinya ada tiga. Yang pertama tadi fokus pada pengembangan karakter, kemudian belajar aktif. Belajar aktif ini membangun keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini siswa tidak hanya diam, tetapi mereka juga aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan berpikir kritis. Yang ketiga, penilaian holistik. Menilai tidak hanya berdasarkan akademis, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai. Nah, untuk menilai hanya berdasarkan nilai akademis ini biasanya di pembelajaran yang dahulu. Kalau sekarang tidak hanya akademis saja yang dinilai, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Nah, penilaian holistik yang kedua yaitu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemajuan dan potensi siswa. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini seperti P5 ya, kita biasa P5 itu kita laksanakan di sekolah. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Seperti kita mendaur ulang sampah. Nah, kalau di sekolah kita kemarin kita membuat P5 ekobrik. Nah, itu kita membuatnya dari daur ulang sampah plastik yang bersih, kita cuci, kemudian kita masukkan ke botol, kemudian kita tata di yang sudah kita beli kemarin. Nah, itu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini juga di kelas 1 juga sudah saya terapkan pembelajaran ini, karena kelas 1 memang pembelajarannya itu membutuhkan pembelajaran yang melibatkan siswanya sendiri. Nah, ini guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Nah, ini di kelas 1 kemarin sudah saya bagi berdasarkan kemampuan mereka. Jadi ada kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Di mana kemampuan rendah itu anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung, sedang di kelompok yang sedang itu anak-anak yang belum bisa sepenuhnya mengikuti pembelajaran. Kalau untuk yang tinggi itu anak-anak yang sudah pandai atau nilainya sudah baik. Nah, itu kemudian pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan interaksi antar siswa. Nah, kalau di pembelajaran saya ini saya belum menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi ini karena di kelas 1 untuk ini kesulitan karena ini harus menggunakan teknologi. Nah, teknologinya itu seperti HP. Kalau kelas 1 SD untuk memegang HP saya kira belum boleh sama orang tuanya gitu. Jadi untuk pembelajaran ini saya belum menerapkan. Nah, biasanya pembelajaran ini diterapkan di kelas tinggi. Jadi di kelas 4, 5 atau 6.
Kemudian manfaat perubahan paradigma belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini jelas ya, kita harus dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ataupun hal-hal yang mungkin kita buat atau kegiatan-kegiatan yang kita bahas. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan di masa depan. Nah, yang ketiga, membangun komunitas belajar yang positif. Alhamdulillah di sini untuk komunitas belajar kita sudah buat deh. Nah, oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk mandiri. Berbeda dengan disiplin tradisional yang berbasis pada hubungan. Kalau untuk disiplin tradisional ini biasa kita jumpai pada saat kita sekolah dulu. Nah, disiplin positif bertujuan untuk membangun karakter dan kebiasaan positif pada anak tanpa menggunakan iming-iming hadiah, ancaman atau hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena mendapatkan hadiah, juga bukan karena mendapatkan ancaman atau hukuman. Misalkan tolong bersihkan kelas, nanti kalau kamu nggak bersihkan kamu boleh kasih nilai 0. Nah, itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu, karena bapaknya nggak ada jadi ibu-ibu ya. Nah, yang terhormat Ibu Wahyu Triastuti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pakesaji dan ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Pakesaji. Kali ini izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan tugas saya, untuk memenuhi tugas saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Ibu-ibu seperti biasa ya, ketika saya bilang selamat pagi, semangat, seperti itu oke? Oke, selamat pagi, semangat. Sekali lagi, selamat pagi, semangat. Iya, kenapa saya bilang selamat pagi? Karena supaya semangatnya tetap seperti di pagi hari. Oke. Nah, ini saya calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Malang. Di sini saya akan mempresentasikan ini. Nah, apa itu budaya positif? Apakah ibu-ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Biasanya ini sudah kita terapkan di sekolah kita. Ya, budaya positif merupakan budaya yang berfokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan positif. Budaya ini dibangun dengan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga semua dapat berkembang dan belajar dengan optimal. Jadi kalau kita mau belajar atau berkembang dengan optimal, kita harus membudayakan dulu yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, kemudian, ini konsep inti budaya positif. Di sini saya ada 8. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima, kebutuhan dasar. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, jadi konsep inti budaya positif yang saya ambil ada 8. Nah, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang pertama, fokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan positif, bukan hanya nilai akademis. Yang kedua, melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar, bukan sebagai kegagalan. Nah, ini kita sering biasanya ketika siswa kita melakukan kesalahan, misalkan mendapatkan nilai jelek, maka kita terus menganggap bahwa dia gagal dalam pembelajaran ini. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan paradigma belajar mengacu pada pergeseran dari fokus pada penyampaian informasi atau biasa yang disebut transfer pengetahuan kepada pengembangan karakter dan kebiasaan positif. Dalam paradigma baru, belajar tidak hanya tentang menghafal dan memahami informasi. Jadi belajar di paradigma yang baru ini tidak seperti dulu. Kalau dulu kan kita hanya harus menghafal dan memahami informasi, tapi kalau sekarang tidak. Nah, ini tetapi juga tentang membangun keterampilan dan nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Jadi nilai-nilai yang dipunyai oleh peserta didik kita, nah ini kita terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian ciri-ciri perubahan paradigma belajar. Yang pertama tadi, fokus pada pengembangan karakter. Nah, diantaranya membangun karakter dan kebiasaan positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Nah, yang kedua, membangun individu berkembang menjadi pribadi yang utuh dan bermoral. Nah, kemudian belajar aktif. Jadi di sini ciri-cirinya ada 3. Yang pertama tadi fokus pada pengembangan karakter, kemudian belajar aktif. Belajar aktif ini membangun keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, jadi di sini siswa tidak hanya diam, tetapi mereka juga aktif dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, mendorong siswa untuk mencari informasi, menyelesaikan masalah, dan berpikir kritis. Yang ketiga, penilaian holistik. Menilai tidak hanya berdasarkan akademis, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan, dan nilai-nilai. Nah, untuk menilai hanya berdasarkan nilai akademis ini biasanya di pembelajaran yang dahulu. Kalau sekarang tidak hanya akademis saja yang dinilai, tetapi juga perkembangan karakter, keterampilan, dan juga nilai-nilai. Nah, penilaian holistik yang kedua yaitu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemajuan dan potensi siswa. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh perubahan paradigma belajar. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini seperti P5 ya, kita biasa P5 itu kita laksanakan di sekolah. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Seperti kita mendaur ulang sampah. Nah, kalau di sekolah kita kemarin kita membuat P5 ekobrik. Nah, itu kita membuatnya dari daur ulang sampah, sampah-sampah plastik yang bersih, kita cuci, kemudian kita masukkan ke botol, kemudian kita tata di
yang sudah kita beli kemarin. Nah, itu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini juga di kelas 1 juga sudah saya terapkan pembelajaran ini, karena kelas 1 memang pembelajarannya itu membutuhkan pembelajaran yang melibatkan siswanya sendiri. Nah, ini guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Nah, ini di kelas 1 kemarin sudah saya bagi-bagi berdasarkan kemampuan mereka. Jadi ada kemampuan rendah, kemampuan sedang, dan kemampuan tinggi. Di mana kemampuan rendah itu anak-anak yang belum bisa membaca dan berhitung. Sedang di kelompok yang sedang itu anak-anak yang belum bisa sepenuhnya mengikuti pembelajaran. Kalau untuk yang tinggi itu anak-anak yang sudah pandai atau nilainya sudah baik. Nah, itu kemudian pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan interaksi antar siswa. Nah, kalau di pembelajaran saya ini saya belum menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi ini karena di kelas 1 untuk ini kesulitan karena ini harus menggunakan teknologi. Nah, teknologinya harus seperti HP. Kalau kelas 1 SD untuk memegang HP saya kira belum boleh sama orang tuanya nih. Jadi untuk pembelajaran ini saya belum menerapkan. Nah, biasanya pembelajaran ini diterapkan di kelas tinggi. Jadi di kelas 4, 5, atau 6. Kemudian manfaat perubahan paradigma belajar. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Ini jelas ya, kita harus dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran ataupun hal-hal yang mungkin kita buat atau kegiatan-kegiatan yang kita adakan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan di masa depan. Nah, yang ketiga, membangun komunitas belajar yang positif. Alhamdulillah di sini untuk komunitas belajar kita sudah membuat ya. Nah, oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk mandiri. Berbeda dengan disiplin tradisional yang berfokus pada hukuman. Kalau untuk disiplin tradisional ini biasa kita jumpai pada saat kita sekolah dulu. Nah, disiplin positif bertujuan untuk membangun karakter dan kebiasaan positif pada anak tanpa menggunakan iming-iming hadiah, ancaman, atau hukuman. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena mendapatkan hadiah, juga bukan karena mendapatkan ancaman atau hukuman. Misalkan, tolong bersihkan kelas. Nanti kalau kamu nggak bersihkan, kamu Bu Linda kasih nilai 0. Nah, itu terkait kelas. Nanti kalau kamu sudah selesai membersihkan, akan Bu Linda kasih permen. Nah, itu iming-iming hadiah. Nah, seperti itu. Nah, ini prinsip utama disiplin positif. Yang pertama, membangun hubungan yang positif. Kita harus membangun hubungan yang positif terhadap peserta didik, rekan sejawat, atau maupun wali murid. Nah, yang kedua, memahami kebutuhan dasar. Nah, kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Yang ketiga, membuat aturan yang jelas dan konsisten. Nah, di kelas ini nanti kita akan melihat keyakinan kelas. Nah, itu kita harus membuat aturan yang jelas dan konsisten. Jadi aturannya harus jelas dan disepakati, kemudian konsisten.
terus berjalan. Yang keempat, memfokuskan pada solusi. Jadi kalau ada masalah, kita harus memfokuskan pada solusinya, bukan memberi hukuman, tapi fokus pada solusi. Selanjutnya, memberikan penghargaan atas upaya. Nah, ini maksudnya memberikan penghargaan ini bukan memberi permen atau memberi apa, tetapi ini memberi dukungan. Yang terakhir, menjadi contoh yang baik. Tentu kita sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik kita. Ini selanjutnya, manfaat disiplin positif. Yang pertama, membangun karakter positif. Membangun karakter positif itu apa? Anak belajar bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa empati. Nah, kita harus membiasakan anak untuk bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa empati. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Anak termotivasi untuk belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Nah, ini jadi kita harus membiasakan memotivasi anak untuk mereka rajin belajar dan dapat mengeksplorasi hal-hal baru yang ada di dalam diri mereka. Kemudian, membangun hubungan yang kuat. Hubungan antara anak dan orang tua menjadi semakin positif dan terbuka. Karena kan memang anak-anak kan kalau kepada orang tuanya kadang tidak terbuka. Misalkan di sekolah bertengkar sama temannya, terus kemudian di rumah ditanya, kamu ngapain di sekolah tadi? Nggak kenapa-napa, Bu. Nah, itu kadang-kadang anak-anak itu takut dan tidak terbuka kepada orang tua. Kemudian, meningkatkan kesehatan mental. Anak merasa aman dan nyaman sehingga terhindar dari stres dan kecemasan. Jadi anak-anak pada waktu sekolah atau menerima pembelajaran itu merasa aman dan nyaman, tidak tertekan. Kemudian, penerapan disiplin positif. Yang pertama, membuat kesepakatan bersama. Nah, dalam membuat kesepakatan bersama ini, kita harus melibatkan anak dalam membuat kesepakatan tentang nilai-nilai dan perilaku yang ingin dicapai di rumah atau di sekolah. Jadi kita harus melibatkan langsung mereka supaya mereka juga dapat menerapkan nilai-nilai dan perilaku itu di kehidupannya setiap hari. Yang kedua, gunakan komunikasi yang efektif. Nah, apa itu? Jelaskan kepada anak alasan dibalik aturan dan nilai-nilai yang Anda ajarkan. Yang ketiga, berikan konsekuensi alami. Biarkan anak merasakan konsekuensi alami dari tindakannya. Nah, contohnya bagaimana? Jika anak tidak membereskan mainannya, dia mungkin tidak bisa menemukan saat ini bermain kembali. Jadi ketika mereka bermain tetapi tidak dibersihkan lagi, maka nanti ketika dia ini bermain lagi, mainannya itu tidak ada karena kemarin tidak dikembalikan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, gunakan pujian dan dorongan. Nah, apa ini? Berikan pujian yang spesifik dan tulus atas perilaku positif yang ditunjukkan anak. Dorong anak untuk terus berusaha dan berkembang. Nah, itu penerapan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan merupakan landasan untuk membangun hidup yang positif dan harmonis. Nilai-nilai ini menuntun kita untuk berperilaku baik dan bermoral dalam interaksi dengan orang lain dan dunia
kita. Nah, itu merupakan nilai-nilai atau dasar dari kebaikan. Nah, ini contoh nilai kebaikan. Yang pertama, kejujuran. Nah, ini apa maksudnya kejujuran? Kejujuran berarti mengatakan yang sebenarnya dan bertindak dengan integritas. Nah, mereka berkata jujur kepada kita. Yang kedua, baik hati, menunjukkan rasa peduli dan perhatian kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, belas kasih, menunjukkan rasa cinta dan perhatian yang tulus kepada orang lain. Nah, kemudian keadilan, memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Kesabaran, mampu mengendalikan diri dan tidak mudah marah. Tanggung jawab, menyadari dan memenuhi kewajiban yang dimiliki. Sopan santun, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain melalui perkataan dan tindakan. Kemudian toleransi, menerima dan menghargai perbedaan yang dimiliki orang lain. Bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini adalah contoh nilai kebaikan yang sering kita ajarkan kepada peserta didik. Kemudian penerapannya, yang pertama, menunjukkan rasa empati, membayangkan diri berada di posisi orang lain yang memahami perasaan mereka, membantu orang lain, menawarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung, berbicara dengan baik, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti hati orang lain, menjaga kebersihan diri, lingkungan sekitar dan alam. Jadi tidak hanya menjaga kebersihan diri sendiri, tapi lingkungan sekitar dan juga alam. Yang terakhir, menghormati orang lain, menghargai pendapat, budaya dan keyakinan orang lain. Ini selanjutnya, nilai-nilai kebaikan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia. Nah, di keluarga contohnya, membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang antara anggota keluarga. Sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kondusif bagi semua siswa. Masyarakat, membangun masyarakat yang saling peduli dan membantu. Nah, kalau di dunia, membangun dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Nah, ini faktor-faktor yang mendorong tindakan, yaitu motivasi merupakan dorongan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor baik internal maupun eksternal. Nah, kita sering ya memberi motivasi kepada siswa kita untuk supaya rajin belajar atau tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini faktor internalnya. Yang pertama, kebutuhan dasar, emosi, kognitif, kepribadian. Nah, kebutuhan dasar, manusia memiliki kebutuhan dasar seperti rasa aman, dicintai dan dihargai. Kebutuhan ini menjadi motivasi utama untuk melakukan berbagai tindakan. Nah, itu kebutuhan dasarnya. Untuk emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan terhadap mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini juga kita sendiri pun juga punya emosi seperti ini. Untuk yang ketiga, kognitif, pikiran, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dimiliki
diri seseorang dapat mempengaruhi cara dia berperilaku. Kemudian kepribadian seseorang menunjukkan pola pikir yang khas dan ini dapat mempengaruhi motivasinya. Kemudian faktor eksternal, lingkungan, budaya, insentif, hukuman. Nah, lingkungan sosial dan fisik dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian budaya di mana seseorang hidup dapat memberikan norma dan nilai yang mempengaruhi motivasinya. Kemudian insentif, hadiah atau penghargaan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, konsekuensi negatif dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu juga. Nah, ini sering kita gunakan di pembelajaran yang lama. Ini waktu saya SD, saya juga sering dikasih hukuman seperti ini. Tapi sekarang hukuman ini sepertinya tidak berlaku lagi di pendidikan sekarang ini. Nah, yang kelima, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang esensial untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini bersifat universal dan berlaku bagi semua orang, terlepas dari budaya, latar belakang atau status sosial ekonomi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya. Kemudian psikolog Abraham Maslow mengklarifikasikan kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki yang terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, yang pertama kebutuhan fisiologi. Apa itu kebutuhan fisiologi? Kebutuhan paling dasar yang berkaitan dengan kelangsungan hidup, seperti makanan, air, tempat berlindung, udara, dan tidur. Kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya, termasuk rasa aman akan kesehatan, pekerjaan, dan masa depan. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki apa iya? Kebutuhan untuk menjalani hubungan yang positif dan penuh kasih sayang dengan orang lain, seperti rasa memiliki dalam keluarga, komunitas, dan persahabatan. Nah, kemudian kebutuhan harga diri, kebutuhan untuk merasa berharga, dihargai, dan diakui oleh diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan untuk mencapai potensi penuh seseorang dan mengembangkan diri dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, kita teruskan di Ibu. Selanjutnya yaitu psikolog Abraham Maslow mengklarifikasikan kebutuhan dasar manusia dalam sebuah hierarki yang terdiri dari 5 tingkat. Nah, 5 tingkat ini yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terpenuhi dengan baik memberikan fondasi bagi individu untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang akan merasa lebih sehat, bahagia, dan termotivasi untuk mencapai tujuan hidup. Nah, tentu ya untuk kebutuhan dasar, kalau kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi, pasti kita akan hidup sehat, bahagia,
bahagia termotivasi untuk mencapai tujuan hidup kita. Kemudian yang keenam yaitu posisi kontrol restitusi. Restitusi merupakan sebuah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan akibat dari pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan. Dalam konteks pembelajaran berbasis proyek, restitusi dapat diterapkan untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan karakter positif. Jadi peserta didik dapat belajar dari apa yang menurut mereka salah, kemudian mengembangkannya menjadi karakter yang positif. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Nah, penghukum ini guru memberikan hukuman tanpa berusaha memahami alasan dibalik perilaku murid. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru membuat murid merasa bersalah atas perilakunya, sehingga mereka mungkin tidak memahami kesalahan mereka. Yang ketiga, posisi menjadi teman. Guru berusaha menjadi teman bagi murid dan tidak mengambil tindakan tegas terhadap perilaku mereka. Kemudian, guru sebagai posisi kontrol pemantau. Guru mengamati perilaku murid dan memberikan saran atau peringatan. Yang terakhir yaitu manajer. Guru membantu murid memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan menuntut mereka untuk menemukan solusi dan memperbaiki kesalahan. Nah, ini manfaat posisi manajer. Yang pertama, membangun tanggung jawab. Murid belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menemukan solusi atau masalah yang mereka buat. Yang kedua, meningkatkan motivasi dengan membantu murid memahami kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Restitusi dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian membangun karakter positif. Restitusi membantu murid mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Kemudian yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Restitusi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi semua murid. Nah, ini beberapa manfaatnya. Kemudian penerapan posisi manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menemukan solusi dan mengevaluasi dan merencanakan. Nah, ini yang sering digunakan dalam posisi manajer ini yang 1-3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bantu murid untuk merasa aman dan terima. Ingatkan mereka bahwa Anda percaya pada mereka dan ingin membantu mereka belajar dari kesalahan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini akui bahwa perilaku murid tidak dapat diterima, tetapi hindari menyalahkan atau membuat mereka merasa malu. Kemudian menanyakan keyakinan. Ajak murid untuk berdiskusi tentang alasan dibalik perilaku dan apa yang mereka pelajari dari pengalaman tersebut. Nah, ini 3 posisi manajer yang sering digunakan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Nah, ini biasanya kita pakai di awal-awal pembelajaran keyakinan kelas ini ya. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat bersama oleh guru dan murid untuk membangun budaya positif di kelas. Keyakinan ini mencerminkan nilai-nilai dan perilaku yang ingin dicapai di kelas dan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua murid. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dibuat atas persetujuan guru dan murid itu sendiri, sehingga murid tidak merasa keberatan atau terpaksa untuk melaksanakan keyakinan kelas
kelasnya sudah kita buat. Kemudian karakteristik keyakinan kelas yang pertama bersifat universal, kemudian positif, jelas dan mudah dipahami. Bersifat universal yaitu keyakinan kelas harus dapat diterapkan oleh semua murid terlepas dari latar belakang mereka. Positif, keyakinan kelas harus dirumuskan dalam bentuk positif, fokus pada tindakan yang diinginkan dan menghindari penggunaan bahasa yang negatif. Nanti di dalam ada contohnya. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Keyakinan kelas harus mudah dimengerti oleh murid sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini manfaat keyakinan kelas. Yang pertama, membangun budaya positif, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan karakter positif, meningkatkan rasa memiliki. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Yang pertama, memulai diskusi. Guru memulai diskusi dengan murid tentang nilai-nilai dan perilaku yang penting di kelas. Kemudian menyusun ide, murid diajak untuk menyumbangkan ide tentang nilai-nilai dan perilaku yang ingin mereka capai di kelas. Kemudian membuat rumusan, guru dan murid bekerja sama untuk merumuskan keyakinan kelas dengan kalimat yang jelas dan positif. Nah, kemudian menampilkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ditulis dan dipajang di kelas agar semua murid dapat melihat dan mengingatkan. Jadi bisa di print atau mungkin ditulis pakai tulisan yang besar kemudian ditempel di kelas. Membahas dan mengevaluasi. Keyakinan kelas perlu dibahas dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan murid. Jadi bisa saja dalam satu tahun pembelajaran itu keyakinan kelas itu tidak dibuat hanya satu kali, tetapi bisa diganti atau disesuaikan setiap bulan sekali ataupun saat-saat dibutuhkan. Seperti itu. Nah, ini dia contoh keyakinan kelas. Kata-katanya seperti ini: kami saling menghormati dan menghargai. Kalau dulu kan sering kita hindari kata-kata seperti dilarang. Nah, itu tidak boleh digunakan dalam keyakinan kelas. Jadi kata-katanya lebih apa ya? Lebih positif, betul. Nah, kedua, kami belajar dengan penuh tanggung jawab. Kami berusaha membantu satu sama lain. Kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik. Nah, itu contohnya tentang keyakinan kelas. Nah, kemudian yang terakhir, alhamdulillah sampai terakhir nih, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model dalam disiplin positif yang membantu murid untuk memahami dan memperbaiki kesalahan mereka serta membangun karakter dan kebiasaan positif. Model ini berfokus pada solusi dan membantu murid untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga restitusi terdiri dari 3 sisi yang saling berkaitan. Itu tadi menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berikan sambutan yang hangat dan ramah kepada murid. Kemudian ingatkan murid bahwa ini membantu mereka. Jelaskan bahwa semua orang membuat kesalahan dan Anda percaya bahwa mereka dapat belajar dari kesalahan mereka. Ini yang langkah pertama. Langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Jelaskan kepada murid bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima. Berikan contoh konkret tentang bagaimana tindakan mereka telah berdampak pada orang lain. Hindari menggunakan kata-kata kasar atau membuat murid merasa malu. Nah, langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Tanyakan kepada murid mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Berikan kesempatan kepada
dalam pelajaran kita melihat kamu tidak melakukan tugas yang ada. Nah, ini adalah kasusnya Kana ini tidak mengerjakan tugas atau menulis itu sampai jam istirahat selesai karena dia ngobrol dengan yang namanya Zia. Karena dalam pelajaran tadi, Burinda melihat kamu tidak mengerjakan tugas yang ada di papan tulis dengan selesai. Kira-kira kenapa? Apakah benar? Iya Bu, saya tadi tidak selesai menulis. Oh iya, jadi seperti itu. Burinda memaklumi apa yang telah kamu lakukan. Nah, ketika teman-temanmu menulis, apa yang kamu lakukan? Saya bermain mencoret-coret kertas Bu. Oh iya, kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Bu, saya semalam tidur larut malam Bu karena bermain HP. Oke, baiklah. Di sini Burinda menghargai kejujuranmu. Terima kasih karena kamu sudah jujur kepada Burinda. Nah, sekarang coba renungkan tindakan tidak menyelesaikan tugas tadi. Apakah menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, tidak ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar hari ini? Mengerjakan tugas dengan baik. Oke, menurutmu mengerjakan tugas dengan baik itu penting apa tidak? Penting Bu. Nah, oke. Kalau penting, menurut kamu keyakinan apa yang kamu lakukan saat tidak menyelesaikan tugas? Saya harus lebih giat belajar dan dapat menyelesaikan tugas dengan baik serta tidak bermain HP larut malam. Oke. Sekarang, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menulis sampai selesai dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke. Kalau seperti itu, berarti masalah hari ini selesai ya. Kamu boleh pulang, tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke? Oke. Terima kasih. Ini Zidan ini bertengkar dengan yang namanya Elang karena Zidan merasa bahwa pekerjaannya itu dicontek Elang padahal dia sudah susah payah untuk mengerjakan pekerjaannya. Selamat pagi Zidan. Zidan, tadi Burinda mendapat laporan dari ayah. Katanya kamu bertengkar dengan Elang. Apakah benar? Iya Bu, soalnya saya jengkel sama Elang. Elang nyontek kerjaan saya. Oh, alah seperti itu kejadiannya. Burinda bisa memaklumi apa yang kamu lakukan. Nah, ketika kamu jengkel, apa yang kamu lakukan? Saya marah Bu dan saya sempat mengeluarkan kata kasar ke Elang sambil saya menggebrak meja. Iya, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Iya Bu, saya kan susah payah mengerjakan terus Elang dengan entengnya malah menyontek saja. Saya kan kesal Bu. Wajar kalau kamu marah. Di sini ibu menghargai kejujuranmu dan terima kasih. Kamu tidak bertindak lebih jauh dari itu. Misalnya sampai memukul. Sekarang coba renungkan tindakan yang kamu lakukan dengan marah, mengeluarkan kata kasar, dan sampai mengebrak meja. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati dan menyayangi sesama teman Bu. Betul sekali. Menurutmu menghormati dan menyayangi sesama teman penting apa tidak? Penting Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu marah? Saya harus lebih sabar serta menjaga emosi dan ucapan saya Bu. Sekarang, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pertama, saya akan meminta maaf kepada Elang atas apa yang telah saya lakukan dan lain waktu kalau ada yang menyontek lagi lebih baik saya lapor ke Bu Guru. Iya, benar tindakan kamu.
Setelah ini kamu boleh kembali ke kelas. Jangan lupa tetap tersenyum dan tetap semangat. Ya? Ya. Terima kasih. Nah, ini manfaat segitiga restitusi. Manfaat segitiga restitusi membangun tanggung jawab. Murid belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menemukan solusi atas masalah yang mereka buat. Meningkatkan motivasi dengan membantu murid memahami kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Restitusi dapat meningkatkan motivasi belajar mereka, membangun karakter positif. Restitusi membantu murid mengembangkan karakter positif seperti tanggung jawab, disiplin, dan empati. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Restitusi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi semua murid. Nah, sudah selesai Ibu-ibu. Nah, itu tadi pemaparan tugas saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Tanpa semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Bu, keyakinan kelas itu apa? Ini keyakinan kelas yang pertama adalah dapat mencerminkan nilai dan perilaku yang ingin kita capai. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk kita. Coba kita bareng-bareng. Keyakinan kelas 1A yang pertama apa? Kemudian yang kedua, nah hari ini kita akan membuat keyakinan untuk kelas kita. Kelas apa? 1A. Nah, nanti akan Bunda bagikan. Kalian silakan menuliskan kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kita capai. Nah, agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman saat pembelajaran. Ada yang ditanyakan? Oke, nah keyakinan kelas ini kita buat bersama, berarti harus kita jalani atau kita lakukan juga secara bersama. Karena kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini nanti akan kita lakukan setiap hari, akan kita jalani setiap hari. Oke, Bu Rinda akan bagikan ini. Apa ini? Sticky note atau kertas. Nah, silakan menuliskan keyakinan-keyakinan kalian pada kertas ini. Nah, nanti kalau sudah selesai, kita akan tempelkan di papan tulis. Kemudian nanti akan Bu Linda bacakan keyakinan kelas apa saja yang sudah kalian tulis. Mengerti? Oke.
Ayo Fadi. Ambek bulan kok lewat kene. Diva. Bulan kok lewat kene. Lisa. Siap. Aku dulu TV gratis. Ayo Bram. TV ini mudah dulu. Halo kuning. Elsa. Ambil apa? Arfi sama Laila. TV gratis. Di sini. Oh iya. Mas Maria. Wes. Maes. Memang TV gratis. Jessica. Oke, yang sudah menanyakan silakan duduk. Nggak boleh lah. Kami. Selanjutnya Fadi sama Ida. Kemudian Alia sama Mael. Nah, oke, perhatikan. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Akan bisa bacakan ya. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar dengan rajin. Terus selalu bersikap positif. Kemudian menghormati guru dan teman. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa ini sama ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghormati. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian percaya dan menghormati